Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan memperbaiki bacaan ikhfa hakiki yang terdapat di dalam surat Al-Muluk. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari cara membaca ikhfa. Ikhfa hakiki ada 3, ada ikhfa a'la, adna dan awsat. Bagi sahabat Al-Quran yang belum melihat bisa dicek pada link yang ada di atas video ini. Sekarang mari kita betulkan bacaan ikhfa hakikinya. Coba perhatikan ayat yang pertama. Di sini ada kasrotain berjumpa dengan qaf. Maka ikhfanya termasuk ikhfa adna. Cara mendengungkan, cara mengikhfakannya itu harus mengarah kepada huruf qaf. Jadi bunyinya nanti ing. Sekarang coba kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf qaf, ke pangkal lidah. Jadi bunyinya ing. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Kemudian ikhfa yang kedua terdapat pada ayat yang ketiga. Coba perhatikan di sini ada kasrotain pada huruf ta berjumpa dengan huruf to. Maka bunyi ikhfanya ikhfa a'la, mengarah kepada huruf to. Nanti bunyi yang dihasilkan mirip dengan huruf n. Kira-kira bunyinya Sekarang coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf to. Huruf to tempat keluarnya ujung lidah tempelkan ke belakang gigi seri paling atas, belakang gigi sini, atau ke tempat tumbuhnya gigi seri paling atas. Jadi di situ mengarah kepada huruf to. Jadi bunyinya nanti mirip dengan huruf n. Sab'a samawatin tibaqa. Sab'a samawatin tibaqa. Contoh berikutnya masih pada ayat yang ketiga, ada nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Maka ikhfa di sini juga ikhfa a'la. Jadi dengungannya mengarah kepada huruf ta dan juga berbunyi seperti huruf n. Sekarang coba kita praktekkan. Huruf ikhfanya mengarah kepada huruf ta. Huruf ta tempat keluarnya ujung lidah tempelkan ke belakang gigi seri paling atas atau tempat tumbuh gigi seri. Jadi belakang di sini. Tempelkan ke situ. Min tafawut. Min tafawut. Kemudian masih pada ayat yang ketiga, di sini ada nun sukun berjumpa dengan fa. Maka di sini masuk kepada ikhfa awsat. Ikhfa awsat, jadi di situ dengungan dan sambarnya sama banyak. Ikhfa di sini berarti dia harus mengarah kepada huruf fa. Sekarang coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf fa. Huruf fa tempat keluarnya ujung gigi seri paling atas. Tempelkan ke bibir paling bawah sini. Setelah ditempelkan maka disitulah tempat keluar ikhfanya. Min futur. Min futur. Ikhfa berikutnya pada ayat yang keempat, di sini ada nun sukun berjumpa dengan qaf, ikhfa adna. Jadi dengungannya mengarah kepada huruf qaf. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf qaf atau mengarah ke tempat keluar huruf qaf yang berada di pangkal lidah. Jadi bunyinya ang. Yang qalib. Yang qalib. Ikhfa berikutnya pada ayat yang ke-8. Coba perhatikan di sini ada dhammatain berjumpa dengan huruf sin. Maka ini merupakan ikhfa awsat. Jadi bunyi ikhfanya harus mengarah kepada huruf sin. Sekarang coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf sin. Taruh ujung lidah di belakang gigi seri paling bawah. Maka disitulah tempat keluar ikhfanya, mendekat ke situ. Faujun
sa'alahum, faujun sa'alahum. Kemudian ikhfa berikutnya terdapat pada ayat yang ke-9. Perhatikan di sini ada lagi dhammatain berjumpa dengan fa. Maka ini ikhfa awsat, jadi harus seimbang bunyi dengungan dan bunyi sama-samar. Jadi ikhfanya mengarah kepada huruf fa. Sekarang coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf fa. Huruf fa tempat keluarnya ujung gigi seri paling atas berdempet dengan bibir bawah. Dempetkan ke bibir sini. Jadi mengarah ke situ bunyi ikhfanya. Nadhirun fakadzabna. Nadhirun fakadzabna. Masih pada ayat yang 9, ikhfa berikutnya nun berjumpa dengan shin. Ikhfa awsat. Jadi bunyi dengungan sama dengan bunyi samar-samar. Jadi ikhfanya nanti mengarah kepada huruf shin. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf shin. Huruf shin tempat keluarnya di tengah lidah. Naikkan ke langit-langit. Mi syai', mi syai'. Masih pada ayat yang ke-9, ikhfanya lagi nun berjumpa dengan ta. Di sini adalah ikhfa a'la. Jadi bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf ta. Sekarang coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf ta. Huruf ta tempat keluarnya ujung lidah. Tempelkan ke belakang gigi seri paling atas atau ke tempat tumbuh gigi seri sini. Bunyinya mirip dengan huruf N. In antum, in antum. Ikhfa berikutnya masih pada ayat yang ke-9. Di sini ada kasrotain pada huruf lam berjumpa dengan kaf. Maka ini ikhfa adna. Jadi bunyi yang dihasilkan nanti adalah bunyi ing. Karena dia harus mengarah kepada huruf kaf. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf kaf. Huruf kaf tempat keluarnya pangkal lidah. Jadi bunyinya ing. Fi dhalalin kabir. Fi dhalalin kabir. Ikhfa berikutnya kita lihat di ayat 15. Di sini ada fathatain berjumpa dengan fa. Maka ikhfa awsat. Jadi di sini ikhfanya harus mengarah kepada huruf fa. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf fa. Huruf fa tempat keluarnya ujung gigi seri paling atas. Tempelkan ke bibir bawah. Jadi ikhfanya mengarah ke situ. Zalulan famshu, zalulan famshu. Ikhfa berikutnya pada ayat 16. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan ta. Maka ikhfanya ikhfa a'la harus mengarah kepada huruf ta. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf ta. Huruf ta tempat keluarnya ujung lidah. Tempelkan ke belakang gigi seri paling atas atau ke tempat tumbuh gigi seri sini. Jadi bunyinya mirip dengan huruf N. Aamintum, aamintum. Ikhfa berikutnya pada ayat 17. Di sini kembali huruf nun berjumpa dengan ta. Ikhfanya mengarah kepada huruf ta. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya juga mengarah kepada huruf ta. Tempat keluarnya ujung lidah. Tempelkan ke belakang gigi seri paling atas. Sini dia. Jadi bunyi ikhfanya mirip dengan huruf N. Amintum, amintum. Ikhfa berikutnya pada ayat 18 ada nun sukun berjumpa dengan qaf. Ikhfa adna. Jadi nanti bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf qaf sehingga bunyi di sini ing. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf qaf. Huruf qaf tempat keluarnya di pangkal lidah. Jadi ikhfanya mirip dengan bunyi ing. Min qablikum, min qablikum. Ikhfa berikutnya pada ayat 20. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf dal.
Maka ini adalah ikhfa a'la. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf dal. Coba kita praktekkan. Huruf ikhfanya mengarah kepada huruf dal. Huruf dal tempat keluarnya ujung lidah menempel dengan belakang gigi seri paling atas atau tempat tumbuh gigi seri sini. Jundul lakum, jundul lakum. Ikhfa berikutnya masih pada ayat 20. Nun sukun berjumpa dengan sad, maka bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf sad. Maka ini adalah ikhfa awsat. Seimbang bunyi dengungan dan samar-samarnya. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf sad. Huruf sad tempat keluarnya ujung lidah tempelkan ke belakang gigi seri paling bawah. Ketika ditempelkan maka di situ seimbang bunyi ikhfa dengan bunyi dengungannya. Yansurukum, yansurukum. Ikhfa berikutnya masih pada ayat 20. Nun sukun berjumpa dengan dal. Ini adalah ikhfa a'la. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf dal. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf dal. Huruf dal tempat keluarnya ujung lidah tempelkan ke belakang gigi seri paling atas. Bunyi ikhfanya mirip dengan huruf N. Min dunir rahman, min dunir rahman. Ikhfa berikutnya pada ayat 23. Nun sukun berjumpa dengan shin, maka ini adalah ikhfa awsat. Jadi seimbang bunyi dengungan dan samar-samar. Jadi ikhfanya mengarah kepada huruf shin. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf shin. Huruf shin tempat keluarnya di tengah lidah. Naikkan ke langit-langit. Ansha'akum, ansha'akum. Ikhfa berikutnya pada ayat 25. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan kaf. Maka ini adalah ikhfa adna. Nanti bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf kaf. Bunyinya ing. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf kaf. Huruf kaf tempat keluarnya di pangkal lidah. Jadi di sini bunyinya ing. Ing, ing. Masih pada ayat 20. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan ta. Di sini ikhfanya ikhfa adna. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf ta. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf ta. Huruf ta tempat keluarnya ujung lidah tempelkan ke belakang gigi seri paling atas sini. Bunyi ikhfanya mirip dengan huruf N. Antum, antum. Ikhfa berikutnya terdapat pada ayat 26. Nun sukun berjumpa dengan dal. Jadi ikhfanya mengarah kepada huruf dal. Ini adalah ikhfa a'la. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf dal. Huruf dal tempat keluarnya ujung lidah tempelkan ke belakang gigi seri paling atas sini. Bunyi ikhfanya mirip dengan huruf N. Indallah, indallah. Ikhfa berikutnya pada ayat 27. Di sini ada fathatain berjumpa dengan sin. Jadi bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf sin. Ini adalah ikhfa awsat. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf sin. Huruf sin tempat keluarnya ujung lidah tempelkan ke belakang gigi seri paling bawah sini. Jadi di situ bunyi ikhfanya. Zulfatan si'at, zulfatan si'at. Ikhfa berikutnya pada ayat 27. Ikhfa berikutnya masih pada ayat 27. Nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Ikhfa a'la. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf ta. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf ta. Huruf ta tempat keluarnya ujung lidah menempel ke belakang gigi seri paling atas sini. Kuntum bihi, kuntum bihi.
Ikhfa yang terakhir terdapat pada ayat 30. Di sini ada fathatain berjumpa dengan fa. Ikhfa awsat. Jadi di sini ikhfanya mengarah kepada huruf fa. Coba kita praktekkan. Bunyi ikhfanya mengarah kepada huruf fa. Huruf fa tempat keluarnya ujung gigi seri paling atas. Tempelkan dengan bibir bawah. Ghauran faman ya'tikum. Ghauran faman ya'tikum. Jadi sahabat Al-Quran, itulah video kita pada kesempatan kali ini. Moga bacaan ikhfa hakiki yang ada di surah Al-Muluk kita bisa memperbaikinya. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.